Mengenal Tijani Reijenders, bidikan baru Sintayong buat timnas Indonesia. Sintayong terus mencari pemain-pemain keturunan berbakat yang bisa dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Nahkoda asal Korea Selatan itu kini mengarahkan bidikannya ke Tijani Reijenders. Keinginan Sintayong untuk menaturalisasi pemain keturunan di Eropa demi timnas Indonesia tidak sepenuhnya terwujud. Dari 4 nama, hanya 2 yang diproses. Keduanya adalah Sandy Walsh dan Jordi Amat, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI. Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa naturalisasi Miss Hilgers dan Kevin Dix terpaksa dihentikan karena terbentur restu dari orang tuanya. Siapa Tijani Reijenders? Dia adalah gelandang AS Alkmaar berusia 23 tahun. Reijenders telah bermain 28 kali di musim ini, dengan rincian 20 kali di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda, 5 kali di UEFA Conference League, dan 3 kali di KNVB Beker alias Piala Belanda. Dari jumlah itu, Tijani Reijenders membukukan 2 gol, 2 assist, dan 2 kartu kuning. Hassani bercerita, Sintayong lantas menyodorkan nama Tijani Reijenders sebagai pengganti Miss Hilgers dan Kevin Dix. Namun, pria berkacamata itu belum mau terburu-buru. Sebab, garis keturunan Reijenders perlu ditelusuri. Minimal, Tijani Reijenders harus punya darah Indonesia dari kakek atau neneknya sebelum naturalisasinya diproses demi memenuhi statuta FIFA. Tijani Reijenders notabene nama baru dalam peredaran pemain keturunan di Eropa. Gelandang kelahiran Zwolle, Belanda itu jarang muncul tiap kali netizen huru-hara merekomendasikan pesepak bola berdarah Indonesia kepada PSSI. Sintayong meminta 1 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Posisinya gelandang serang. Namanya terbilang baru, bukan yang selama ini beredar. Dia keturunan Maluku, pemain dari AS Alkmaar, kata Hassani ketika dihubungi bola.com, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022, sore WIB. Lantas, siapa Tijani Reijenders? Dari mana darah Indonesianya berasal? Apakah dia bisa dinaturalisasi untuk timnas Indonesia? Asal-usul darah Tijani Reijenders. Tijani Reijenders dikabarkan punya darah Indonesia. Asal-usulnya berasal dari ibunya yang disebut keturunan Ambon, Maluku. Tijani Reijenders dapat dinaturalisasi via jalur istimewa atau khusus berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal ke-20. Dia tidak perlu melalui Pasal ke-9. Berdasarkan Pasal ke-9 huruf B, warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi warga negara Indonesia, WNI, harus minimal 5 tahun tinggal di Indonesia secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sementara itu, Pasal 20 memperbolehkan WNA menjadi WNI tanpa perlu melalui Pasal ke-9 huruf B dengan syarat WNA itu telah berjasa kepada Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. PSSI pernah memakai Pasal ke-20 saat menaturalisasi Mark Klok pada November tahun 2020 lantaran gelandang Persib Bandung tidak memenuhi syarat Pasal ke-9 alias belum tinggal 5 tahun beruntun atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia. PSSI perlu memastikan. Sekali lagi, PSSI perlu memastikan kebenaran darah Indonesia Tijani Reijenders merujuk kepada Statuta FIFA 2020 Pasal ke-7 tentang kelayakan bermain untuk tim perwakilan. Pasal itu menjelaskan bahwa siapapun pemain yang ingin bermain di negara barunya, harus lahir di wilayah asosiasi itu. Ibu kandung atau ayahnya lahir di wilayah asosiasi itu. Nenek atau kakeknya lahir di wilayah asosiasi itu. Atau telah tinggal di wilayah asosiasi itu. FIFA juga menetapkan lama tinggal di wilayah asosiasi yaitu minimal 3 tahun sebelum usia 10 tahun, 5 tahun untuk usia 10-18 tahun. Dan 5 tahun sejak usia 18 tahun. Mengingat Tijani Reijenders belum 5 tahun bahkan tidak pernah menetap di Indonesia, sang pemain harus menunjukkan bukti garis keturunan minimal dari kakek atau neneknya untuk memuluskan pergantian asosiasi di FIFA.